Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya, dan kita masih membahas ya mengenai eksploitasi anak demi rupiah ya, dan memang selama Ramadan ini kalau Anda melihat, Anda melintas di jalan-jalan ya, khususnya di perempatan jalan ya, pas ada lampu merah itu dengan mudahnya kita lihat anak jalanan ya itu meminta belas kasihan kita ya, itu melakukan berbagai cara untuk bagaimana kita memberikan upah ataupun uang kepada mereka ya. Dan seperti diinformasikan oleh Ibu Aci tadi, ini memang sudah ada edaran dari MUI ya untuk tidak memberikan sepeser pun uang kepada anak-anak ini ya. Dan baik, kita lanjut lagi Bu ya, tadi seperti diinformasikan ya untuk bentuk eksploitasi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan ada beragam ya, eksploitasi ekonomi seperti yang diinformasikan oleh Ibu Aci tadi. Kemudian ada juga eksploitasi seksual. Kemudian yang ketiga tadi ada eksploitasi emosional. Emosional ya. Mungkin bisa diberikan gambaran juga seperti apa itu, Bu? Iya. Kalau kita berbicara tadi kan kita berbicara tentang eksploitasi secara ekonomi. Iya. Ini ada juga eksploitasi secara seksual yang mana mengarahkan anak pada hal-hal pornografi dan seksualitas. Ini pemanfaatan anak, misalkan kita lihat di dunia maya ya, banyak sekali yang beredar memang foto-foto anak dalam keadaan boleh kami katakan dalam keadaan bugil atau telanjang. Belum lagi yang mengarah kepada pornografi. Ini yang banyak, dan ini memang masuk juga di dalam kategori eksploitasi secara seksual untuk anak. Ini yang memang harus kami memberikan literasi kepada anak dan keluarga, bahwa kalau ada yang misalkan mengajak untuk memfoto atau dalam keadaan online untuk memperlihatkan bagian-bagian tubuh, ini sudah harus disampaikan kepada anak bahwa jangan mau ya, termasuk juga memberikan foto-foto. Ini kan juga ada juga yang modusnya adalah memberikan foto-foto atau mengambil foto, atau bisa juga mengirimkan lewat media online. Ini juga banyak. Ini adalah eksploitasi secara seksual. Belum lagi kategori yang kami bisa sampaikan bahwa booking online. Booking online ini kan juga banyak memanfaatkan eksploitasi secara ekonomi, karena yang dipekerjakan untuk booking online ini adalah anak yang di bawah umur. Iya. Ini juga yang perlu diberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa hal-hal yang menjurus kepada pornografi, pada seksualitas itu juga masuk kategori eksploitasi secara seksual. Kalau eksploitasi secara emosional ini juga memanfaatkan anak juga. Jadi semua kategorinya adalah memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan secara pribadi ataupun secara bersama. Anak-anak biasanya diiming-imingi ya. Eksploitasi yang masuk juga di tempat kami laporan adalah malahan yang lebih miris lagi, selain eksploitasi ekonomi yang meminta-minta di jalan, ada juga yang mempergunakan anak sebagai kurir narkoba. Kurir narkoba, Ibu? Kurir narkoba, karena mereka barangkali tahu kalau anak hukumannya kan tidak seberapa. Ini juga memanfaatkan anak untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Malahan ada laporan yang masuk tahun lalu di tempat kami, di UPT DPPA, seorang ayah bersama anaknya dimanfaatkan untuk kurir narkoba. Belum lagi ada juga anak yang dimanfaatkan oleh orang dewasa. Sini saya bonceng kok. Pegang kok dulu ini kotak. Ternyata di dalam kotak itu adalah paket sabu-sabu. Ini anak dengan lugunya langsung saja diambil. Saja diambil. Iya. Dia tidak berpikir bahwa apa isi kotaknya, dia tidak pertanyakan, karena yang bawa ini si anak adalah orang yang dia kenal, orang terdekat, apakah itu tetangganya atau teman dari kakaknya. Ini yang terjadi, ini juga yang banyak yang terjadi. Jadi memang perlu edukasi kepada orang tua bahwa ketika anak bermain itu juga masih perlu pengawasan. Jangan sampai dia dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk tujuan komersil. Ya, itu beragam bentuk eksploitasi terhadap anak ya Bu ya. Bu, kalau semuanya tadi eksploitasi ekonomi ya, meminta ataupun memanfaatkan anak-anak itu untuk turun ke jalan ya, untuk meminta-minta begitu. Nah, untuk dari kasusnya sendiri tuh bagaimana Bu untuk di tahun 2021 kemudian tahun 2022 gimana untuk trennya?
Iya, kalau kita berbicara fakta dan situasi yang terjadi, memang terjadi peningkatan untuk kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Makassar. Namun angka kekerasan terhadap perempuan ini yang mengalami penurunan. Kalau angka kekerasan terhadap penurunan, kita melihat bahwa penurunan sebesar 37%, tapi 63% ini adalah kenaikan untuk kekerasan yang terjadi pada anak. Kalau yang biasanya kita lihat kasus ini kan kami mengkategorikan lagi berbagai macam kasus, kasus kekerasan. Apakah itu karena fisik, non fisik, kasus kekerasan seksual, ya kasus eksploitasi. Ini yang kami lihat, dan memang trennya bahwa kasus kekerasan seksual yang biasanya ada di urutan kelima, ini dia sekarang saat ini ada di urutan ketiga. Itu juga karena memang berbagai faktor ya, salah satunya adalah faktor media sosial. Gadget ini sangat mempengaruhi anak. Iya, kalau kita berbicara tentang eksploitasi secara seksual, memang banyak dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dan gadget. Anak-anak tanpa menyadari, mereka malahan ini kalau kita lihat tanpa mereka sadari, mereka sudah memposting foto-foto yang mengarah kepada pornografi tanpa disadari. Gitu ya? Ternyata foto-fotonya ini dipakai lagi untuk tujuan keuntungan pribadi oleh orang yang memanfaatkan. Wow, ini jadi memang perlu ya edukasi Ibu ya terhadap para orang tua ya, kemudian juga kepada anak-anak gitu ya Bu ya. Oke, baik, itu tadi ya. Jadi seperti diinformasikan oleh Ibu Aji bahwa untuk tren ataupun perkembangan kasus terhadap anak dan perempuan ini di satu sisi ada yang mengalami kenaikan, terus di satu sisi ada yang mengalami penurunan, begitu ya Bu ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk berbincang pagi ini, dan dan di ujung telepon kita sudah terhubung juga dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ibu Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aulia. Baik, saya juga mengucapkan selamat datang ya untuk Kasatpol PP Kota Makassar, Bapak Iqbal Asnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin ya ini banyak sekali kegiatan hari ini ya, dan terima kasih Pak Iqbal juga sudah hadir di studio pagi hari ini ya Pak. Baik, Pak Iqbal, ini terkait eksploitasi anak demi rupiah ya. Ini tadi kita sudah berbincang bersama Ibu Aji. Ini banyak hal ya yang tentunya bentuk eksploitasi terhadap anak ini banyak beragam ya. Nah, kalau dari Pak Iqbal sendiri melihat ya, ini apalagi sama Ramadan ini ya, gelandangan, pengemis, dan kebanyakan dari mereka itu anak-anak begitu ya. Nah, ini seperti apa Pak Iqbal dari pantauan di lapangan sama ini Pak? Kalau kebanyakan tidak juga. Iya. Kalau dari data yang kita miliki hanya sebagian kecil saja. Iya. Sebagian kecil saja dari. Bisa lebih dekat dengan mic-nya Pak Iqbal. Jadi kalau sebagian besar saya pikir tidak. Justru saya lihat sebagian kecil. Mereka memang ada anak-anak. Kalau dari data yang kita miliki, kenapa itu kok dari data kita miliki dia sebagian kecil? Karena kita tidak bisa mendata anak kecil. Iya. Karena kita agak kesulitan melakukan itu. Untuk itu memang setiap yang terjaring itu kita lebih serahkan ke dinas terkait, yaitu dinas sosial ya. Untuk itu. Tapi untuk bentuk pengawasan yang dilakukan itu seperti apa Pak? Penindakan yang dilakukan di lapangan Pak? Sampai hari ini kita hanya berusaha membantu teman-teman OPD terkait, yaitu teman-teman dinas sosial, untuk melakukan pencegahan. Jadi kami membantu melakukan pencegahan. Salah satu upaya kita membantu itu adalah dengan melakukan razia, membantu teman-teman dinas sosial melakukan razia. Hasilnya seperti apa Pak dari hasil razia yang dilakukan? Dari 5 kali kita lakukan dalam 5 hari berturut-turut ini, kita sudah dapatkan
100 lebih masyarakat yang mencoba mendapatkan rezeki di jalanan. Itu di titik mana saja, Pak? Di seluruh kota Makassar. Ya, bisa 10 kecamatan. 10 kecamatan, Pak. Kalau di Minus Sangkarang, Wajo, Talo, Manggala, Ujung Tanah. Kalau di jalan-jalan sendiri, Pak, di mana, Pak, untuk titiknya? Apanya? Oke, baik. Jadi itu tadi ya di beberapa titik lokasi ya yang disebutkan oleh Pak Iqbal ya, Pak. Kemudian untuk razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Makassar ya, jadi sebanyak 115 orang ya, ini terdiri dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis begitu. Pak, kalau dari hasil penjaringan ataupun razia ini dilakukan, itu nantinya bentuk pembinaannya nanti seperti apa, Pak? Jadi kita serahkan sepenuhnya saja kepada teman-teman OPD terkait untuk melakukan pembinaan. Kita hanya sebatas membantu saja. Jadi hanya menyerahkan saja, Pak? Ya, membantu untuk tentunya meminimalisir mereka ada di jalan. Karena aturan perda kita itu mengemis itu tidak dilarang. Aturan perda kita? Mengemis itu tidak dilarang. Dia hanya dibatasi. Dibatasi tempat, yaitu mereka boleh mengemis itu di tempat ibadah, boleh di sana. Boleh di sana. Itu aturan perda kita itu. Ya, jadi tentang eksploitasi, kalaupun dia di tempat yang benar, di tempat yang salah, potensi eksploitasi itu tetap ada, walaupun dia di tempat yang benar. Jadi yang kita tertibkan ini bantu razia adalah mereka yang mengemis di tempat yang tidak dibolehkan. Persoalan kemudian mereka mengemis di tempat yang dibolehkan, misalnya tempat-tempat ibadah, dan ada eksploitasi juga di situ, tindakan eksploitasi itu lain hal lagi. Yang kita lakukan ini hanya sebatas bagaimana mereka tidak berada di jalan. Tentunya kalau misalnya mereka tertib, misalnya tertib dalam mengemis ya, misalnya mereka di tempat-tempat ibadah, tentu teman-teman dari pemberdayaan perempuan dan anak lebih mudah mendeteksi, lebih mudah melakukan pembinaan dan lebih mudah juga melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya eksploitasi, saya pikir. Tapi minimal yang kita lakukan ini tidak terjadi itu di jalan. Kenapa? Karena resikonya besar. Bisa membahayakan orang lain, mengganggu lalu lintas orang lain, juga membahayakan dirinya mereka, apalagi anak. Yang jadi kan kita ini bukan Superman yang bisa melakukan semuanya. Superman pun tidak. Kita cuma meminimalisir, kita batasi ruang geraknya. Mereka tidak bergerak di jalanan karena itu membahayakan orang lain dan mereka sendiri. Mereka sendiri, Pak. Itu pada saat melakukan razia untuk turun ke jalan begitu, Pak. Dari Satpol PP sendiri berapa teman-teman yang diturunkan, Pak? Tergantung pola yang kita sementara terapkan sebenarnya. Kemarin kita polanya itu pola yang selama ini diterapkan teman-teman dinas sosial. Seperti melakukan patroli. Kita backup penuh dengan menurunkan tim Paronda namanya, singkatannya itu patroli roda 2. Sebentar kita akan ikuti juga itu, Pak. Gimana ya? Oke, kita sudah terhubung dengan Ibu Aulia Arsyad, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aulia. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mirza. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu, ini Ibu, ini masuk sama Ramadan ini ya. Ini banyak kita lihat gelandangan, pengemis ya, Pak Oga, anak jalanan ya. Nah, dari pantauan dari Dinas Sosial sendiri itu seperti apa, Ibu, untuk penanganan yang dilakukan sama ini untuk
anak jalanan, gelandangan, pengemis dan Pak Ogah. Nah ini seperti apa hal yang dilakukan Ibu dari Dinas Sosial Kota Makassar? Oke. Saat ini sudah berjalan tim gabungan Satpol PP bersama Dinas Perhubungan. Iya. Mulai dari hari Sabtu sampai kemarin sudah jalan, dan sampai kemarin itu anak jalanan sudah ada 71 orang. 70? Yang- 71? 1 orang Iya. sejak hari Sabtu sampai kemarin. 71 orang yang sudah terjaring. Dan sudah dilakukan asesmen. Sudah dilakukan asesmen oleh tim asesmen dari Dinas Sosial Kota Makassar. Dan untuk saat ini memang kami belum bisa melakukan pembinaan. Kami cuma sebatas melakukan asesmen. Setelah itu kami lepas kembali. Itu kenapa Bu? Itu kenapa Bu? Ya, kami saat ini menunggu SK Wali Kota, masih menunggu SK Wali Kota terkait Satgas Penanganan Anak Jalanan. Oke. Lainnya. Jadi Kami untuk sementara tunggu Mbak Mirsa, saya jelaskan dulu. Kami sementara menunggu. Nah, pada saat setelah terbit SK itu, Satgas secara resmi turun untuk melakukan razia. Setelah ada penjangkauan, kita melakukan asesmen terhadap anak jalanan dan dilakukan pembinaan selama 3 hari di RPTC, Rumah Perlindungan dan Trauma Center. Itu yang ada di Jalan Batuaraya. Jadi kami akan bina selama 3 hari. Setelah itu kami lepas kembali. Karena memang kendala di Kota Makassar itu belum adanya sarana untuk melakukan pembinaan yang dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena kalau misalnya kita simpan lebih dari 3 hari, bangunan RPTC ini tidak akan sanggup menampung jumlah anak jalanan yang sudah tersebar di beberapa titik jalan di Kota Makassar. Seperti itu. Jadi pada saat kami sudah melakukan asesmen, kita bina selama 3 hari, setelah itu dikembalikan ke keluarga. Kami harapnya mereka tidak akan kembali lagi ke jalan. Tapi kenyataannya pasti Mbak Mirsa masih banyak lihat anak jalanan iya di Bu, iya. titik-titik traffic light, ya. Karena mereka berpikir, ya kalau saya tidak kembali ke jalan, saya tidak dapat uang. Kalau di jalan saya gampang dapat uang. Saya pikir kalau di sini kalau kita cuma sebatas melakukan razia, terus kita ambil asesmen, dibina selama 3 hari, dilepas, kemungkinan besarnya mereka akan kembali karena di situ ada uang, ada pengendara yang memberi. Nah, kalau kami dari Dinas Sosial Kota Makassar, kami sangat mengharapkan adanya penegakan perda terkait penanganan anak jalanan dan PMKS lainnya. Itu ada Perda nomor 2 tahun 2008. Di situ jelas sekali sanksi bagi pemberi di jalan. Sanksinya 3 bulan kurungan dan 1,5 juta, denda 1,5 juta. Nah, ini yang harus ditegakkan. Jangan ini selama ini kan kita melakukan razia, sasarannya cuma Anjal, Gepeng, Pengamen, tapi yang memberinya ini harusnya ada sebaiknya ada efek jerat bagi para pengendara di jalan. Ini perdanya tahun 2008, Mbak Mirsa, sudah lama. Ya, mungkin bisa apa gitu ya Bu ya, untuk evaluasi ataupun masukan-masukan sehingga perda ini itu bisa lebih ditegakkan lagi Bu, karena perdanya sudah ada tapi anak-anak tetap turun lagi ke jalan begitu. Iya, ya. Karena di situ belum ada penegakan perdanya, belum ada penegakan perda di situ. Belum sekarang ini kan kita selalu menyasar ke anak jalanannya. Ya. Tapi yang memberinya ini belum.
Ya. Sanksinya Bu, sanksinya untuk mereka yang turun ke jalan dan juga yang memberi Bu ya. Harusnya juga diatur seperti itu Bu. Ya, harusnya pemberinya juga dikenakan sanksi. Karena yakin dan percaya selama ini kan Kota Makassar seperti itu, dipenuhi dengan anak jalanan karena memang mereka tahu di jalan itu ada uang. Dari sekian kendaraan pasti ada yang memberi uang. Ya. Gitu. Apalagi warga Kota Makassar kan orang baik-baik, sering suka memberi, suka bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Perbanyak sedekah, akhirnya bersedekah di jalan. Nah, itu sudah sudah ada fatwa MUI. Harapan untuk memberi di jalan. Boleh memberi tapi di tempat-tempat yang memang layak untuk diberikan. Misalnya panti asuhan. Boleh panti asuhan atau panti-panti sosial yang memang mengurusi orang-orang yang terlantar. Seperti itu. Jadi kami harapnya seperti itu, ada penegakan perda. Karena kalau anjal terus yang disasar ini, ya kami pasti juga tidak bisa menjaga 24 jam ini anjal tidak akan kembali. Beberapa titik jalanan yang ada di Kota Makassar yang memang banyak anjalnya, gitu. Iya. Jadi harapan kedepannya itu seperti apa Ibu Aulia untuk terkait anak jalanan, gelandangan, pengemis dan Pak Ogah yang ada di Makassar ini, Pak, Ibu? Kalau kami dari Dinas Sosial Kota Makassar sangat mengharapkan di situ teman-teman dari Satpol PP melakukan penegakan perda karena untuk penegakan perda kan ada di teman-teman Satpol PP. Dan bagi para pemberi di jalan, pengendara kendaraan di jalan, kami harap jangan memberi di jalan. Itu malah melatih mereka untuk menjadi malas, tidak mau. Jadi silahkan salurkan sedekahnya, infaknya bisa disalurkan melalui Basnas, melalui panti asuhan atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Karena kalau untuk lembaga-lembaga sosial lainnya bisa ditanyakan ke kami Dinas Sosial di mana saja lembaga sosial yang terdaftar di Kota Makassar. Seperti itu. Baik, Ibu Aulia, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya Ibu Aulia, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Dan saya kembali ke Ibu Aci. Ibu Aci, itu dari hal yang sudah dilakukan dari Dinas Sosial Kota Makassar. Ibu ada yang ingin diinformasikan, silakan. Iya. Jadi terkait dengan eksploitasi anak di jalan, apa yang disampaikan oleh Ibu Aulia bahwa memang sudah ada edaran dari Majelis Ulama untuk tidak memberikan anak di jalan, ini juga sebenarnya bisa menjadi aksi bersama ya. Jadi pola yang kami lakukan atau pola pemerintah Kota Makassar lakukan adalah pola pendekatan persuasif. Apa yang dilakukan oleh Pak Iqbal selaku Kasatpol PP sebenarnya adalah pola pendekatan yang persuasif. Iya, di mana memang pembinaan anak jalanan ini memang seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa memang mesti dilihat lagi dari keluarganya. Intervensi kepada keluarga ini yang perlu. Pemberian edukasi kepada keluarga bahwa tidak boleh melakukan eksploitasi anak di jalan karena itu akan berpengaruh kepada dampak pendidikan, dampak sosial dan dampak-dampak lainnya sehingga memang tidak hanya kepada anaknya yang diberikan edukasi tapi kepada orang tuanya. Ini kalau misalkan masyarakat melakukan aksi bersama untuk tidak memberikan uang anak kepada anak di jalan, ini malahan menjadi solusi yang terbaik. Iya. Coba bisa bayangkan kalau misalkan anak-anak yang turun ke jalan tidak ada pengendara baik roda 2, roda 4 tidak memberikan uang kepada anak di jalan, maka itu juga anak juga akan berhenti dari jalan, karena memang dampak yang ditimbulkan dari ketika anak-anak berada di jalan itu memang sangat sangat akan berdampak kepada kehidupan dan masa depan mereka. Terlebih lagi yang tadi seperti Pak Iqbal sampaikan bahwa kerawanan ketika mereka berada di jalan itu sangat rentan, sangat rentan terhadap dampak kesehatan mereka. Coba bayangkan anak-anak yang ada di jalan tidak melihat waktu dan tempatnya, tidak melihat apakah itu terjadi di malam
hari atau siang hari yang harusnya mereka sudah beristirahat Iya. atau pada saat jam sekolah mereka sudah harus berada di sekolah tapi tidak berada di sekolah. Ini juga memang harus diperlukan aksi bersama. Jadi kami memang dalam hal ini menghimbau kepada warga Kota Makassar untuk tidak memberikan uang kepada anak di jalan. Jadi Iya. perlu edukasi dan juga sosialisasi yang masif gitu ya Bu ya. Iya. Ibu kalau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri inovasi apa saja yang dilakukan untuk saat ini Bu? Iya, Ya. jadi kalau kita berbicara tentang inovasi yang ada saat ini kami ada Sipakatau. Sipakatau itu sistem Ya. pelaporan untuk kasus-kasus kekerasan baik yang terjadi kepada anak maupun yang terjadi kepada perempuan. Itu boleh lewat online kami atau boleh lewat call center kami di 112 minta terhubung dengan layanan UPTD PPA Kota Makassar atau di WA chat kami di 081148381112 atau boleh lewat media sosial kami di Instagram kami sudah terhubung dengan Google Form yang akan memunculkan layanan apa yang dibutuhkan oleh warga Kota Makassar. Oke. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa semua layanan yang kami berikan di UPTD tidak berbayar alias gratis. Iya, jadi kami berharap juga warga Kota Makassar yang mengalami kekerasan boleh melaporkan ke tempat kami, sudah ada layanan-layanan yang Bisa diakses ya? secara Oke. gratis. Baik Ibu Aci, kita beralih lagi ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, ini untuk tim penertiban yang dilakukan ya oleh Satpol PP Kota Makassar. Inovasi seperti apa yang dilakukan Pak Iqbal? Mungkin izin waktunya ini sedikit. Iya. Saya tidak langsung ke situ. Saya sedikit merespon Ya. Apa yang dikatakan? apa oleh yang disampaikan Ibu Aulia. Ibu Kadis, bahwa ini sangat tergantung dengan penegakan perda. Kita harus paham tentang perda ini. Yang dilarang itu mengemis. Jadi anak-anak di jalan ini belum gepeng lah, bukan gelendangan dan ini untuk anjal. Tidak semuanya mengemis. Hampir temuan lapangan kita tidak ada yang mengemis. Mereka jualan tisu, mereka jual jasa dan lain sebagainya. Hampir semuanya tidak mengemis. Praktik mengemis tidak terjadi. Tentunya kalau konsekuensi penegakan perda kita mau lakukan, tentu tidak bisa diterapkan. Karena mereka menjual jasa tetapi tidak di tempat yang tepat. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, tidak semua persoalan harus kita selesaikan dengan menghukum. Itu gunanya negara, itu gunanya aparatur negara, itu gunanya kita dibayar oleh negara. Kalau hukuman bisa menyelesaikan, peredaran narkoba ini sudah tidak ada. Orang hukumannya mati. Masih ada yang pakai narkoba, jual narkoba, masih ada yang beli narkoba. Ini mengemis berapa sih hukumannya, berapa sih dendanya? Apakah dengan menakut-nakuti rakyat kemudian kita bisa menyelesaikan masalah rakyat? Tidak, saya pikir tidak. Dan penegakan perda tidak selamanya dengan upaya justisi, juga non justisi. Pencegahan. Kita upayakan non justisi. Sekarang persoalannya, apakah menjadi persoalan mereka mengemis ataukah mereka mengemis di jalan? Persoalan yang kita hadapi sekarang ini karena mereka mengemis dulu di jalanan. Nah, pada saat mereka mengemis di jalanan, kita lakukan upaya penegakan perda dengan cara non justisi. Kita bersihkan mereka dari jalanan, kita amankan mereka dari jalanan, kita cegah mereka di jalanan. Itu tip penegakan perda. Nah kemudian kalau kita dasarnya bahwa persoalan ini selesai dengan penegakan perda, apakah negara sudah tidak bisa membina mereka? Apakah kita aparatur negara sudah tidak mampu melakukan pembinaan terhadap saudara-saudara tak, anak-anak tak di jalanan? Tentu kita bilang saya masih mampu. Negara harus mampu. Kalau dia tidak mampu, dia harus mampu dong. Itu tugasnya aparatur negara. Makanya saya minta kita kerjasama semua mencegah. Ada fenomena yang saya lihat. Ini saya coba mengetuk hati nurani kita semua. Kenapa mereka di jalanan? Kenapa mereka di jalanan? Apakah kita selama ini tidak punya kepedulian sosial terhadap lingkungan kita? Terhadap masyarakat di sekitar kita, bahwa masih ada anak-anak tak, saudara-saudara tak yang butuh bantuan tak di lingkungan tak, kita tidak tahu, sehingga mereka juga karena tidak dapat
dukungan dari lingkungannya, mereka ke jalan karena di jalan mereka bisa dapatkan itu. Ataukah informasi tentang ketidakmampuannya mereka tidak kemudian disampaikan kepada masyarakat di sekitarnya yang mau berdonasi. Nah, makanya dari dulu saya minta bahwa data orang-orang ini, anak-anak kita ini, para anjal gepeng apa ini, itu kemudian teman-teman dinas sosial mendistribusi data ini, informasi ini ke pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, sehingga para donatur-donatur atau lingkungan-lingkungannya tahu. Misalnya Ibu Aci tinggal di kelurahan ini, kecamatan ini, dia mau menyumbang, dia tahu, dia akan tahu di RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, dia bisa salurkan donasinya. Untuk itu saya bilang kita perlu lakukan ini pendekatan-pendekatan khusus. Kita kerjasama semua. Ingat, menghukum bukan menyelesaikan masalah. Dengan menghukum tidak akan selesai masalah. Oke, itu barangkali. Itu perlu pendekatan persuasif begitu Pak Iqbal ya. Baik Pak Iqbal, yang terakhir nih, inovasi dari Satpol PP Pak. Bapak lupa ya? Silakan Pak. Sebenarnya kita tidak berinovasi. Ya. Kita cuma mencoba menyempurnakan dari apa-apa trik-trik lapangan, melakukan apa namanya itu penyesuaian atau beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya kan begini, tingkat partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi sekarang di masyarakat saat ini. Netizen ada, haters ada. Ini yang kita harus kemudian berdayakan. Kita harus berikan ruang-ruang. Makanya kita bentuk ya namanya Paronda, patroli roda 2. Kelihatannya kan biasa kerjanya malam karena mereka merespon biasanya informasi-informasi keluhan-keluhan dari masyarakat pada saat malam hari, karena di situ kan minim petugas. Ternyata ini kan makanya Paronda turun siang untuk membantu teman-teman dinas sosial, teman-teman dinas perhubungan meminimalisir, bukan meniadakan, bukan menghilangkan, meminimalisir keberadaan anjal gepeng Pak Oga di jalanan. Iya kan? Karena kalau kita bicara bahwa ini kewenangan Satpol, bukan. Ini kewenangan atau kewajiban negara kepada rakyatnya. Kewajiban kita sebagai aparatur negara. Kewajiban kita semua, karena ini Satpol ini manusia biasa, punya keterbatasan, dan sebenarnya penganggaran untuk kegiatan ini itu tidak di Satpol. Ada di teman-teman dinas sosial. Di Satpol itu tidak. Sampai hari ini kita bergerak tidak berdasarkan SK. Teman-teman Satpol PP sekarang bergerak berdasarkan perintah dari saya. Perintah dari saya untuk membantu teman-teman dinas sosial, bukan berdasarkan SK. Perintah. Kenapa? Karena ini kewajiban negara. Kita sebagai aparatur negara wajib lakukan. Teman-teman dinas sosial butuh meminimalisir karena sorotan terlalu banyak terkait dengan anjal gepeng, apa di jalanan marak. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mereka sudah tidak mampu dibina? Masih mampu dibina Pak. Mampu dibina. Kenapa tidak dibina? Ya itu ke depannya. Sekarang begini, kami bantu supaya lebih teman-teman dinas sosial lebih mudah membina mereka. Bagaimana membina mereka? Saya jaringkan kok di jalanan. Perlu kerjasama semua pihak. Saya bawakan di kantor nami bagaimana cara asesmen, kan nasihati apa, minimal saya ini membantu merapikan rambutnya anak-anak ya laki-laki supaya tidak keluar mulai uangnya cukur, rapi juga rambutnya apa tuh. Gitu. Lebih bersih kelihatan Pak. Tentang inovasi. Kembali ke inovasi. Inovasi itu kita kemungkinan akan bikin namanya elektronik report Jaga Makassar, Erojama. Jadi itu teman-teman nanti kalau lihat ada pelanggaran, Perdatek foto saja, Sherlock cek aplikasinya itu masuk ke kita responi dengan Paronda itu, patroli roda 2 atau tim sapu jagat yang khusus penegakan perda. Karena penegakan perda itu tidak mudah, kita butuh kesaksian apakah segala macam. Kalau itu butuh penegakan perda dengan melalui proses justisi. Artinya kita harus kasih pengadilan. Itu pengadilan upaya terakhir. Upaya terakhir sengketa perdata apakah semua sebaik-baiknya itu diselesaikan dengan cara mediasi. Kekeluargaan. Sehingga apakah kita ini aparat negara, apakah tugasnya Satpol ini menghukum? Tidak.
kita lebih dominan bagaimana membantu teman-teman OPD lain melakukan pembinaan, melakukan penyelesaian dengan persuasif upaya-upaya. Ya, itu barangkali. Baik. Ibu Aci, Mas ada yang disampaikan Bu sebagai closing statementnya kita. Ya. Jadi kalau dari saya ingin menyampaikan bahwa mari kita sama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan ya. Upaya pencegahan agar memang untuk anak-anak selaku aset negara, selaku masa depan kita, mereka bisa tumbuh kembang lebih baik. Adapun kasus yang terjadi baik itu eksploitasi secara ekonomi, saya juga ingin menggugah kepada keluarga, kepada keluarga terdekat, dalam hal ini orang tua, untuk melakukan pendampingan kepada anak. Karena perlu kita tahu bahwa anak itu adalah penerus generasi bangsa. Jadi otomatis di tangannya lah mereka terdapat cita-cita masa depan kita. Untuk itu mereka harus dididik lebih bagus, dipenuhi hak-haknya termasuk hak pendidikannya, hak kesehatannya, hak makanannya, dan hak untuk bermain. Itu yang perlu. Itu yang terutama ya. Himbauan juga nih untuk masyarakat nih ya, Bu Aci, itu jangan memberikan. Tidak memberikan uang kepada anak yang ada di jalan, baik itu kepada anak gepeng, anjal, ataupun anak-anak lainnya. Karena memang sudah ada tempat-tempat yang disediakan seperti yang dikatakan oleh Pak Kasat tadi, bahwa LKSA siap menampung donasi-donasi Bapak Ibu sekalian. Basnas pun juga siap menampung donasi dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat tidak mampu. Jadi jangan sampai disalurkan ke jalan gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Aci Sulaiman sudah hadir di studio ya. Pak Iqbal, Kasatpol PP Kota Makassar ya, terima kasih. Baik, dan juga Ibu Aulia Arsyad tadi ya, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar ya. Apa yang kita perbincangkan untuk pagi hari ini semoga bermanfaat. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin mendengarkan kembali itu bisa langsung aja di channel YouTube Smart Alpha Makassar. Sekali lagi terima kasih Ibu Aci, Pak Iqbal dan juga Ibu Aulia, dan dari Lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.